Dan untuk adonan latex yang mengental seperti ini ataupun mulai mengeras, ini tidak rusak bosku ya, hanya kadar pengawet lateksnya dan juga kadar airnya berkurang. Begitu bosku ya, dan terlalu banyak high polymer. Oke, apakah bisa dibuat cangkang soprok? Di next konten akan saya buatkan tutorial cara membuat soprok dengan adonan latex ini bosku ya. Kebetulan untuk adonan latex ini adalah pewarna dasaran putih sebelum ke tahap pewarnaan cangkang, pewarnaan pekat maksudnya bosku. Ini contohnya warna kuning ya, jadi sebelum ke tahapan pewarnaan kuning itu harus melewati yang namanya tahap pencelupan pewarnaan dasar putih. Saya memberi saran untuk kalian itu sesuai dengan pengalaman saya ya, karena untuk hasil cangkangnya juga berbeda bosku. Jadi untuk next konten saya ke tutorial ini dulu, cara mengatasi cangkang soprok yang terlalu tipis seperti ini nih ya. Yang ini suka strike rumput bosku, jadi harus saya buatkan konten tutorialnya. Halo bosku, jumpa kembali di channel bosku ya. Jadi di konten kali ini saya kembali membuat konten tutorial tentang cara mengencerkan adonan latex untuk membuat soprok bosku ya. Jadi untuk adonan latex ini ada 3. Yang pertama itu adonan latex untuk membuat cangkang soprok, terus adonan latex untuk pewarnaan dan juga motif lukisnya bosku ya. Dan untuk adonan latex yang saya buatkan tutorial kali ini latex yang tercampur dengan high polymer ya. Untuk adonan latex lama kelamaan itu akan mengental ataupun mulai mengeras bosku ya. Jadi bagi kalian yang mempunyai masalah tentang adonan latex, sebaiknya ditonton video ini sampai selesai. Panjang lebar bosku, langsung kita ke tahapan kontennya. Mantap. Oke, jadi jadwal konten sebelumnya itu rencanakan saya mau membuat konten tutorial cara mengatasi cangkang soprok yang terlalu tipis. Jadi untuk konten tutorial tersebut saya memerlukan latex yang sudah tercampur dengan high polymer, maksudnya latex yang kental. Bisa dari sisa dari pencelupan cangkang, bisa dari latex yang sudah diwarnai ya, dan juga bisa dari latex yang khusus untuk motif lukis. Nah, jadi untuk ketiga latex yang sudah saya siapkan mungkin sekitar 2 bahkan 3 bulan, dan setelah saya cek ini ya, di samping sudah saya siapkan. Sebentar kita geser dulu ya. Nah, ini latex mengental bosku, mengental ataupun sudah mulai ke tahap mengeras. Ini kalian bisa lihat ya, itu saya coba towel. Sebentar saya ambil ini ya, jadi saya cek ini kemarin kok keras gitu ya nih. Oke, sangat keras tapi masih bisa terselamatkan ini bosku. Jadi ini karena terlalu lama ya untuk latexnya, saya diamkan. Oke, untuk kalian yang punya masalah dengan latex yang sudah tercampur dengan high polymer terus mengental ataupun mulai mengeras seperti ini, kalian jangan khawatir ya. Jadi di beberapa konten sebelumnya seperti konten-konten ini membeku, entah itu latex yang ada butiran ya di latex pewarna, itu juga sudah saya buatkan kontennya, dan beberapa konten lainnya saya sudah menjelaskan ya tentang tahapan ini, entah itu mengoplos, mengencerkan dan sebagainya. Di konten ini saya coba tampilkan kembali supaya kalian bisa paham dan saya coba jelaskan ke kalian. Dan untuk adonan latex yang mengental seperti ini ataupun mulai mengeras, ini tidak rusak bosku ya, hanya kadar pengawet lateksnya dan juga kadar airnya berkurang. Begitu bosku ya, dan terlalu banyak high polymer. Oke, apakah bisa dibuat cangkang soprok? Di next konten akan saya buatkan tutorial cara membuat soprok dengan adonan latex ini bosku ya. Kebetulan untuk adonan latex ini adalah pewarna dasaran putih sebelum ke tahap pewarnaan cangkang, pewarnaan pekat maksudnya bosku. Ini contohnya warna kuning ya, jadi sebelum ke tahapan pewarnaan kuning itu harus melewati yang namanya tahap pencelupan pewarnaan dasar putih.
Dan untuk pewarnaan pekatnya seperti warna kuning ini, entah itu warna pekat ataupun warna stabilo seperti ini ya, hasilnya akan jauh lebih bagus bosku. Oke, jadi next konten adonan ini kita coba buat soprok ya bosku. Pokoknya ditunggu untuk konten tutorialnya. Oke, jadi adonan latex yang sudah mengental ataupun mengering seperti ini jangan dicampur dengan air ya, apalagi adonan ini khusus untuk membuat cangkang soprok bosku. Jadi sebaik-baiknya mengencerkan latex yang sudah mulai mengeras seperti ini, mulai membeku seperti ini dicampur dengan satu getah karet murni yang sudah dicampur dengan pengawet latex dan juga air ya. Jadi tidak bisa getah karet murni begitu bosku, karena ini akan mengeras. Oke, yang kedua kalian bisa campurkan dengan pengawet latex sedikit demi sedikit bosku ya. Dan solusi yang ketiga itu adalah dengan kalian mencampurkan latex instan yang encer yang belum tercampur dengan high polymer, maksudnya latex instan yang ada di botol bosku. Oke, karena ini mau dibuat cangkang soprok untuk tutorial selanjutnya, jadi ini akan saya campurkan dengan latex instan yang bosku, latex instan yang encer. Di sini saya sudah siapkan ini ya, ini latex instan buatan saya sendiri. Ini tinggal dicampurkan sedikit demi sedikit ya bosku. Dan kalau bisa ini kalau memang mengeras ini dibuang dulu ya, takutnya nanti ada butiran dan sebagainya di sini, jadi proses pembuatan soprok itu atau celupan itu terganggu nanti bosku. Oke ya, ini kurang lebih setengah ya bosku. Nanti kita coba campurkan sedikit demi sedikit. Jadi di video ini hasil dari pengenceran tidak bisa saya tampilkan ya bosku, karena durasi video ini sudah sangat panjang sekali. Jadi nanti ini tutorialnya cara membuat cangkang soprok dengan warna putih. Mungkin kalian pernah ketemu ya cangkang soprok yang warna putih. Nah itu warna dasaran putih sebetulnya bosku, ataupun latex soprok yang dicampur dengan pewarna putih ataupun pigmen putih. Oke, ini saya campur sedikit demi sedikit untuk latexnya. Latex yang membeku dicampur dengan latex yang encer. Dan untuk proses pengadukan lumayan lama ya bosku, jadi videonya sambil saya percepat ya, karena ada butiran di sini ya, karena dia nih contoh seperti ini. Nah tuh, itu harus benar-benar dibuat halus bosku dengan cara mengaduk, jangan di mixer ya. Dan kalau bisa batang adukan jangan terlalu besar seperti sendok, karena bakal menghasilkan gelembung ya, apalagi kalian aduk menggunakan mixer ataupun semacam apa ya, semacam mixer lah bosku, maksudnya diaduk menggunakan bor dan sebagainya. Oke, ini kalau kalian aduk terus-terusan dia tidak bakalan mau lembut. Jadi setelah kalian campurkan, kalian aduk mulai merata seperti itu ya. Ini seperti ini, yang di bagian samping kalian ambil begitu ya, kalian posisikan di latex yang sudah dicampur dengan latex yang encer. Ini didiamkan dulu bosku. Oke, saya rasa ini masih terlalu kental, jadi kita campur kembali di sini bosku sedikit. Oke, jadi membuat adonan latex itu cara mencampur high polymernya jangan langsung banyak ya bosku. Jadi kalian kasih sedikit demi sedikit, terus kalian jeda entah itu 5 sampai 15 menit, kalian lihat hasilnya ya. Untuk patokan seberapa banyak high polymer itu juga tidak bisa bosku diambil perbandingan, itu maksudnya bosku, tidak bisa bosku, karena bisa jadi itu latexnya berbeda dengan yang saya gunakan di sini ya. Terus suhu ruangan itu sangat berpengaruh bosku.
Oke, paham ya, ini sudah mulai encer. Dan untuk latex ini belum bisa digunakan bosku ya. Kalian bisa lihat ya tadi titik mengental dan membukunya seperti apa. Terus ini masih ada butiran-butirannya. Ini jangan dipaksa ya, jangan dipaksa, kalian diamkan dulu 12 sampai 24 jam satu malam di suhu ruangan yang adem. Oke, paham ya. Yang ini ditinggal dulu, ini kita tutup. Untuk campurannya nanti, untuk campuran seberapa banyaknya itu kan nanti disesuaikan saja dengan kebutuhan. Kalau memang latex ini benar-benar mau dihabiskan, itu dikentalin aja daripada yang ini ya bosku ya. Untuk tingkat kekentalannya kami bisa tes dengan cara meneteskan seperti ini ya, karena saya ini cuma membuat konten tutorial bosku, tidak membuat soprok ya. Jadi latex itu sering terbuang bosku. Nih membuku seperti ini. Beda dengan kalian yang produksi soprok ya, kalau segini tidak seberapa lah, paling sebentar juga habis. Ini yang saya maksud buat kalian yang hanya ingin membuat soprok untuk nyetok SF ya. Jadi membuat latex, buat adonan latex itu jangan terlalu banyak, secukupnya saja bosku ya. Oke, ini sudah mulai mantap. Jadi kalau diaduk terus-terusan juga itu tidak bisa bosku. Jadi biarkan dulu untuk latex encernya ini bekerja dulu di dalam sini. Nanti apabila 12 sampai 24 jam didiamkan, nanti kalian mulai aduk lagi, entah itu 6 jam kemudian kalian aduk ya. Oke, ini didiamkan, saya tutup. Jadi ini adonan nanti ke tutorial cara membuat soprok dengan cangkang warna putih. Oke, paham ya. Nanti kalau kurang paham, kalian silahkan bertanya di kolom komentar. Oke, di sini ada adonan pewarna. Kalau tadi itu pembuat cangkang ya, adonan untuk membuat cangkang soprok, sedangkan yang ini untuk tahapan pewarnaan. Jadi latex yang untuk pewarnaan juga apabila dia terlalu kental, kalian bisa campurkan menggunakan latex encer ya. Jadi jangan dicampur dengan getah karet murni dan juga air, begitu ya. Kalau getah karet murni ini bisa mengeras bosku. Oke, jadi getah karet murni yang hasil sadapan itu sebaiknya dioplos dulu baru dicampurkan ke sini. Kalau tidak mau repot, kalian tinggal campurkan dengan latex instan yang encer yang ada di botol ya, di wadah begitu. Ini saya rasa terlalu encer tapi tidak apa-apa. Oke, ini juga nanti temannya di konten tutorial membuat soprok ya, yang cangkang putih itu memang belum saya buatkan bosku. Oke, ini tinggal dirapikan. Oke, paham ya. Jadi untuk adonan latex untuk cangkang saya rekomendasikan sebaiknya dicampur dengan latex instan, begitu bosku. Saya memberi saran untuk kalian itu sesuai dengan pengalaman saya ya, karena untuk hasil cangkangnya juga berbeda bosku. Oke, mungkin itu saja bosku ya untuk konten kali ini. Dan apabila ada pertanyaan nanti silahkan bertanya di kolom komentar. Dan bagi kalian yang sudah menonton video ini dari awal hingga selesai, saya ucapkan terima kasih banyak. Dibantu like dan juga share-nya bosku ya. Dan buat kalian yang belum subscribe, ini di subscribe dulu bosku. Oke, ini sudah waktunya zuhur, jadi saya mohon pamit. Dan kita akan jumpa kembali di konten saya selanjutnya bosku. Thank you, Jos.